Dan untuk Gus Zaka ini ada hadiah untuk jenengan ya. Simak videonya. YouTuber Aswaja itu seperti A Fandi Channel, Sani Uye, Adha Official itu seringkali bahkan selalu hanya menyoroti kesalahan dalam membaca. Sementara saya mencoba menyoroti yang benarnya. Tetapi karena kalau dalam membaca itu memang seringkali hanya berkaitan dengan harkatnya, baik yang di akhir atau yang di tengah, sehingga satu kalimat atau satu kata itu ketika salah satu harkat terakhir lalu dianggap salah, itu saya kira kurang adil. Ya kita pecah saja satu kata itu berapa huruf. Membaca kitab itu kalau di depan orang yang sama-sama tidak paham, apalagi yang membaca juga tidak terlalu paham, itu benar dan salah nggak ada bedanya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu maksudnya tidak akan merusak makna sama sekali. Kenapa? Karena yang mendengar itu mau dibaca dengan benar, kalau dia tidak paham, ya kan nggak ngerti juga. Dibaca dengan salah pun dia tidak paham, ya nggak ngerti juga. Misalnya kasus begini, antatabu'i ar-rijali atau antatabu'i rijalil isnadi wa tawarudihim, lalu dibaca wa tawaruduhum. Kalau orang ngerti, ini mestinya dibaca wa tawarudihim karena tawarud dengan tatabu itu menyatu dengan adanya huruf athof waw. Ini kan kalau yang mendengar faham, sehingga dia tahu kok dibaca wa tawaruduhum itu salah. Kalau yang dengar juga nggak faham, yang dengar itu baru paham setelah oleh ustadznya dibacakan versi bahasa Indonesianya, ya enjoy saja. Jangankan dibaca wa tawaruduhum, mau dibaca wa tiwarudihim atau wa tuwaruduhu atau apalah, nggak akan ngaruh, nggak ngerti. Ketika dibaca wa tawaruduhum itu berarti kan misalnya mubtada atau atofnya bukan ke tatabu. Nggak ngerti apa itu diatof kemana, apa itu misalnya wawunya istinaf berarti itu jumlah mubtada sendiri, nggak ngerti. Jadi nggak aman gitu, sama dengan racun yang nggak dimakan gitu. Racun kalau nggak dimakan kan nggak berbahaya. Atau kalau dianalogikan kepada kecelakaan, orang baca kitab kalau di depan orang-orang yang tidak mengerti itu, ya kecelakaan sih tapi nggak parah. Dia nggak nabrak orang, dia paling nabrak batu atau mungkin nabrak pohon. Jadi kecelakaan tunggal. Dia salah hanya, ya mbok ya kalau mau baca kitab ulama itu pelajari dulu. Ulama itu menulis dengan keilmuan, kok kamu baca jadi berantakan. Kurang respect ya. Tapi yang mendengar kan gak ngerti itu salah, jadi gak ada masalah. Gak mengganggu telinga mereka. Ya. Jadi cuma sendiri yang kena. Kalau membaca kitab di depan orang yang paham itu kecelakaan nabrak orang. Syukur-syukur kamu nggak dikomplain di depan jamaah. Langsung kok dibaca wa tawaruduhum Pak Ustadz. Bagaimana pemaknaannya? Kan begitu. Itu tabrakan namanya. Ya, tapi kalau yang dengar nggak ngerti, mereka nggak merasa ditabrak. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah, ini maksudnya ya lanjutkan saja begitu ya. Kalau merasa ya karena itu kan bukan baca Quran sebetulnya ya. Jadi nggak merubah kalamullah juga kan begitu ya. Ya merubah kalamnya orang saja ya. Tapi kalau bicara etika sih, mestinya itu kan tidak banyak baca kitab dan tidak setiap hari. Ya dipersiapkan dulu, ya, mutolaah dulu, cocok-cocokkan. Karena kelihatan orang yang membaca itu memang tidak pernah baca, tapi lalu tiba-tiba baca, motong-motong kalimatnya itu nggak ahli gitu. Bagaimana dia motong-motong kalimat itu nggak pas. Mana yang tarkibnya idhofah, dia tarkibnya naat ma'ud. Misalnya al-rijalul isnad itu, ya mungkin kurang jam terbangnya atau mungkin terbangnya kurang tinggi atau bagaimana. Yang jelas ada benarnya juga dan ada salahnya. Saya menghitung dari sisi benarnya untuk mengimbangi kritik ustadz-ustadz atau youtuber Wahabi yang melihat dari sisi salahnya. Biar kamu tidak anggap mereka kok benci sekali gitu ya. Kok selalu mencari-cari kesalahan, saya yang akan mencari-cari kebenarannya. Ini ada yang menarik, penjelasan daripada Gus Zaka. Beliau itu kan membuat video dengan judul Makjleb, tanda seru, Aswaja jangan cuma bisa menyalahkan Ustadz Wahabi saja. Beliau ini men-tag nama kami, Sani Uye. Dan setelah itu beliau berkomentar bla bla bla, barusan itu sudah videonya. Kami akan menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Gus Zaka. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau Gus Zaka atau Gus Zaini. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwasanya
Ada di antara channel-channel Ahli Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, di antaranya kami yang disebut Sani Uye, kemudian Gus A Afandi, kemudian Gus Adha Official. Yang katanya beliau Gus Zaka, tolonglah bagi pihak-pihak Aswaja itu jangan hanya menyalahkan bacaan-bacaan kitabnya ustadz-ustadz kelompok sebelah atau Wahabi. Sebenarnya begini ya, untuk Gus Zaka yang kami hormati, kita diajar oleh guru kita, terutamanya masalah ilmu sorof, ilmu nahwu. Dalam imriti itu kan ada wan nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu lebih utama untuk diketahui pertama kali. Mengapa? Idzil kalamu dunahu la yufhama. Sebab tanpa ilmu nahwu maka sebuah ucapan, sebuah kalimat sulit untuk kita pahami. Apalagi yang ngomong itu sudah statusnya mengajar. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu ilmu nahwu kok malah mengajar? Lucunya lagi, ada sutat-sutat Wahabi yang sok ngajar ilmu nahwu. Ya, diantaranya yang dibahas di sini kan Ustadz Wahabi yang bernama Haris Abu Naufal. Dia itu kan yang sok mentasrif zahab. Zahaba yadhabu yadhab katanya. Zahaba yadhabu yadhab. Ada lagi Ustadz Wahabi yang sok juga ngajar nahwu, yaitu ketika membahas tanda isim nakiroh. Tanda isim nakiroh itu ya diantaranya adalah tanwin katanya. Iki kan glob. Kami menemukan sebuah ibarat dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Ini karya daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tepat di juz kedua halaman 133 punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah tentang masalah faslun fil bidai. Faslun fil bidai, yaitu tentang masalah bid'ah. Di antaranya di sini kan sudah kita pahami semua bahwa hukum bid'ah itu terbagi menjadi 5, sebagaimana hukum-hukum taklifi, wajib, kemudian mubah, kemudian ada lagi makruh, kemudian juga ada yang boleh, ada yang haram. Lah di sini dijelaskan oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam, walil bid'il wajibati amsilatun. Untuk bid'ah yang wajib itu memiliki beberapa contoh. Ahaduha, salah satu contoh dalam masalah bid'ah, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, hukumnya menjadi wajib. Apa contohnya? Ahaduha al-istighalu bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, contoh bid'ah atau perkara baru yang wajib adalah menyibukkan diri belajar tentang masalah ilmu nahwu, mengetahui masalah ilmu nahwu alladhi yufhamu bihi kalamullahi, yang mana dengan ilmu nahwu, kalam Allah, firman Allah atau Al-Quran, kita bisa memahami dengan ilmu nahwu. Wa kalamu rasuli, begitu juga kita dengan ilmu nahwu bisa paham apa yang dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika wajibun, dan untuk belajar ilmu nahwu ini teman-teman, di sini bagi orang yang mau menghukumi menggunakan Al-Quran atau hadis, atau lebih umumnya lagi kepada kitab-kitab para ulama yang mana di sana tulisan Arab, wajib untuk tahu ilmu nahwu. Li'anna hifdzus syari'ati wajibun, sebab menjaga syariat itu wajib. Wala yata'atta hifdzuha illa bima'rifati dzalik, dan kita tidak mungkin untuk mampu menjaga syariat kecuali dengan tahu dulu dasar-dasarnya itu dengan contoh teori ilmu nahwu, ilmu sorof. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dan apa-apa yang bisa menjadi penyempurna kewajiban, atau ketika kewajiban tidak bisa sempurna tanpa sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu adalah wajib. Begitu Gus Zaka. Ada memang orang-orang yang ketika salah ngaji, salah baca kitab itu dikarenakan sabukul lisannya. Ada memang. Oleh sebab itu orang semacam itu kami tidak kritik. Tetapi persoalannya adalah sutat-sutat Wahabi itu teman-teman terlalu sering
Bahkan nampak mereka itu tidak bisa ngaji kitab. Contohnya Zulkarnain el-Maduri, el-Kaburi. Dia itu, saya yakin, hakul yakin, dia nggak bisa ngaji kitab. Ketika dia menjelaskan, membaca itu bahkan ya, membaca di laptop atau di layar itu. Ketika membaca doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi pada saat itu diterangkan oleh sahabat bahwa Nabi itu jarang bubar dari majlis sebelum Nabi berdoa kepada Allah untuk para sahabat yang ada di majlis. Di antara doanya, isi doanya Nabi yaitu wa matti'na bi asma'ina wa absarina, wa matti'na bi asma'ina. Zulkarnain el-Kaburi itu membaca wa matta'na. Ini sangat jauh, beda banget makna atau artinya bagi orang yang paham. Ya kalau kita itu nuruti orang nggak paham, kapan orang itu bisa paham kalau tidak diberitahu bahwa orang yang mengajar Anda itu benar-benar orang goblok. Jangan remehkan kesalahan satu harakat, karena kesalahan satu harakat itu terkadang fatal maknanya. Ya contohnya wa matti'na dibaca wa matta'na. Kalau wa matti'na dalam kondisi kita berdoa kepada Allah, tapi Zulkarnain el-Kaburi itu membaca wa matta'na sehingga enanya menjadi fa'il dari lafaz matta'a. Ini ngaco ini Zulkarnain. Berarti dia yang membuat dirinya senang, bukan Allah. Wow, ini kacau. Dan untuk Guzaka ini ada hadiah untuk jenengan ya. Haris Abu Naufal. Kebetulan yang dibahas itu Haris Abu Naufal ya. Ini simak videonya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adzabin. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Haris Abu Naufal, dia itu ngaji Al-Qur'an, mengutip ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat ke-15. Dia membaca wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Ini kalau bagi orang alim sengaja membaca seperti ini, kafir hukumnya. Tapi untung dia bodoh, teman-teman. Untung dia bodoh. Al-jahil itu dimakfu. Uzurnya dia nggak kafir karena goblok, karena bodoh. Dia ngaji, dia baca ayat suci Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Padahal yang benar wa ma kunna mu'adzibina. Dzalnya itulah diharakati kasroh. Makna mu'adzabina dengan mu'adzibina jauh berbeda. Ini bagi yang paham. Wa ma kunna, dan tidak ada sopo kita iku mu'adzibina menyiksa hatta nab'atha, sehingga ngutus sopo kita atau Allah maksudnya rasula rasul. Kami tidak akan menyangsi, kami tidak akan menyiksa, maksudnya suatu kaum atau orang, hingga kami mengutus seorang utusan kepada orang tersebut atau kaum tersebut. Itu kalau wa ma kunna mu'adzibina, dzalnya kasroh. Tapi Haris Abu Naufal membaca wa ma kunna mu'adzabina. Kita tahu ya, lafaz mu'adzabina itu kan jamak mudzakkar salim, yang mana isim mufradnya mu'adzabun. Lafaz mu'adzabun itu sifatnya isim maf'ul. Bagaimana arti isim maf'ul? Mu'adzabun, disiksa. Maka terjemahan ayat ini, kami tidak akan disiksa. Allah yang ngomong, ya Allah iki piye? Kami tidak akan disiksa. Kalau mu'adzabin, kami tidak akan disiksa hingga kami ngutus utusan. Berarti ketika Allah ngutus utusan, Allah disiksa dong. Ngeri kan? Ini ngeri bagi orang yang paham. Kepada Guzaka ini, saya paham. Sebenarnya beliau ini sangat menyinggung sekali bagi bayi-bayi Wahabi Al-Kucruki dan sutat-sutat Wahabi. Apa artinya? Kata Guzaka intinya,
Ya lagi pula salah baca itu kalau di depan orang-orang awam, orang-orang nggak paham kan nggak ngefek. Itu bukti Gus Zaka ini nganggep ya bahwasanya bayi-bayi atau jemaahnya Wahabi Al-Kutruki itu memang orang nggak paham, orang awam lah. Makanya ketika Sultannya nerangkan menjelaskan sesuatu, dia manggut-manggut aja kayak nok poter. Ya Allah. Ya semoga Gus Zaka sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.